Masih bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Tadi ada perdebatan yang belum selesai antara Bung Ferry dengan Babe Haikal. Bung Ferry katakan tadi salah datanya Bung Babe Haikal. Bagaimana salah? Saya belum bicara data. Beliau kan mengatakan pemungutan suara ulang terjadi untuk kecurangan. Saya benahi, menurut ketentuan PSU bukan bicara soal kecurangan, tapi ada kealpan administrasi pemungutan berganda. Satu orang memilih dua, misalnya 2 kali, atau data yang salah, lalu dilakukan PSU. Jadi penjelasan beliau yang salah. Oke, kalau itu saya terima ya. Berarti bukan bilang tadi Babe nggak ngerti kecurangan itu sudah. Iya, artinya Babe tidak ngerti itu bukan soal kecurangan PSU itu. Iya, artinya gini, ditarakan, ditemukan kecurangan, kemudian dilakukan pemilu ulang, Pemungutan dan suara akhirnya ulang. tetap menang. Di Madura juga terjadi kecurangan, kemudian diadakan ulang, ternyata tetap menang. Artinya gini deh, oke, saya udah bilang, saya udah kasih, yang Tarakan ambil, yang Madura ambil. Artinya gini, nggak akan merubah Persilahannya hasil. saja salah. Nggak akan merubah hasil, Bang. Iya, nanti Jadi kita gini lihat. aja, kalau udah tahu nggak akan merubah hasil, antara Pak Anies dan Pak Ganjar, siapa yang lebih dulu mengucapkan selamat, maka dia yang akan selamat, gitu aja. Ancam. Saya mau menjelaskan. Maksudnya gimana? Dia akan selamat. Kalau nggak ngucapin selamat, nggak selamat. Selamat, Anda menang, selesai. Oh iya. Gawat Mbak Beni. Iya, ini saya menggunakan bahasa yang sederhana biar gampang diterima. Teman-teman, para elit, para ketum partai semua udah tahu bahwa siapa yang akan dilantik. Mau bagaimanapun caranya ya. Mau bawa ke MK, bawalah. Pak Usman katanya misalnya orang bilang nggak ada dulu, tidak apa-apa, tidak diikutsertakan tidak apa-apa. Bawalah ke MK. Mau diadakan pemakzulan silahkan, mau diadakan angket silahkan, mau diadakan apapun silahkan. Karena pemerintah ini tidak boleh kosong dan 20 Oktober itu berhenti Presiden Jokowi berdasarkan undang-undang. Karena itu mesti ada yang dilantik. Ya kan nggak mungkin yang dilantik Pak Anies dan nggak mungkin yang dilantik Pak Ganjar. Yang pasti dilantik adalah Pak Prabowo. Karena itu saya katakan, ayolah berjiwa besarlah, berjiwa besarlah. Ucapkan siapa lebih dulu. Selamat Pak Prabowo, Anda pemenangnya. Kalau tidak, Kalau tidak berarti Anda akan dicap sebagai orang yang tidak siap dalam demokrasi. Anda akan dicap sebagai orang pecundang yang selama 5 tahun akan menjadi bulan-bulanan orang yang tidak mengakui kekalahannya. Itu Tapi ya. tetap selamat tapi ya. Selamat. Tetap selamat. Ya, Itu yang tidak selamat, selamat dari mulut netizen. Gitu ya. Jangan sampai kalau nggak ngucapin selamat sebelum hasil ujung rekap itu ya 20 Maret itu dianggap nanti nggak akan selamat gitu. Enggak kan? Enggak gitu. Itu ada pakar komunikasi. silakan Gus Ila. Jadi percuma. Begini, saya mau simpulkan Lik. Tadi Bung Margarito katakan ini teriak curang. Babe Haikal mau hak angket kek, mau MK kek, 20 Oktober udah nggak akan berubah, suara nggak akan berubah. Jadi percuma. Silakan. Banyak juga saya sering diserang begini, udah deh kalah aja gitu kan. Itu sering sekali diutarakan di media sosial. Sebenarnya begini, dalam 30 tahun terakhir saya sering datang ke daerah-daerah konflik, terutama daerah-daerah konflik yang berkaitan dengan ekstremisme dan juga terorisme. Saya menganggap bahwa selama beberapa puluh tahun terakhir ini ancaman terbesar terhadap demokrasi itu adalah teokrasi. Saya selalu punya anggapan seperti itu. Termasuk ideologi transnasional teokrasi dan sebagainya. Lalu kemudian kita semua mungkin sudah membaca, dan ini buku yang sangat standar sekali yang ditulis oleh Levitsky dan Ziblatt, How Democracies Die. Waktu itu saya menganggap, ini ngibul nih, ini pepesan kosong. Tetap aja ancaman demokrasi itu adalah teokrasi. Cita-cita negara agama. Saya masih menganggap seperti itu karena konflik itu kemudian terbentuk oleh bangunan-bangunan demokrasi yang keropos karena persoalan-persoalan fundamentalisme. Tapi kemudian ketika melihat pemilu hari ini, saya bukan kader partai, saya tidak punya kepentingan apapun. Oke, kalah. Kalau Prabowo dilantik dan ditetapkan sebagai presiden, he is my president. Itu pasti. Tapi kalau kemudian kita gelisah oleh bagaimana praktik demokrasi hari ini,
di Indonesia. Bagaimana kemudian Gibran ditetapkan menjadi cawapres. Bagaimana intimidasi koersif yang dilakukan oleh aparatur negara, karena saya rasakan sendiri. Saya kemudian menganggap bahwa teori-teori yang dibangun oleh Levitsky dan Ziblatt, saya pikir ada benarnya. Ternyata memang orang-orang yang akan merubuhkan bangunan demokrasi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu adalah orang-orang yang mengaku demokratis dan berselancar di dalam dunia demokrasi, tapi dia membuntungi demokrasi secara perlahan. Entah lewat money politics, entah lewat kecurangan. Saya ulangi lagi. Karena kecurangan ini bukan hanya di sini. Bahkan di Amerika juga terjadi kecurangan. Pada pemilu tahun 2004 misalnya, ada surat suara yang berenang di lautan Florida. Saya di sana waktu itu. Dan ini yang terjadi. Artinya apa? Orang yang akan merubuhkan bangunan demokrasi yang kita lulukan ini, itu adalah orang-orang yang berada di dalam dunia demokrasi sendiri. Kita mungkin semua berharap ketika zaman reformasi, itu adalah novus ordo seclorumnya Indonesia. Ternyata enggak juga. Jadi relevan masih bicara kecurangan saat ini. Tadi Bung Margar itu enggak relevan. Ini Ya, bicara karena curang-curang karena kalah aja nih teman-temannya kemarin 2019 juga hal yang sama. Ini fenomena yang biasa. Kalau Babi Haikal hari ini mengatakan Prabowo nanti dilantik, 2019 juga beliau ini begini juga. 2029 juga beliau nanti akan ada di pihak yang mana kan kita juga nggak tahu. It's all about politics. Ya tapi kan dulu kan ya. Enggak. Selamanya saya Prabowo. Ya dulu kan Anda melawan Jokowi, hari ini kan melulukan Tidak ada Jokowi saya urusan juga. dengan Jokowi. Saya tetap membela Prabowo dan akan mengawal sampai dilantik. Udahlah, oke lah. Itu orientasi politik. Saya tidak berbicara situ. Saya berbicara tentang bangunan demokrasi hari ini. Oke, kalah, menang. Kontestasi politik di dalam dunia demokrasi itu bukan persoalan menang dan kalah. Tapi seberapa besar kita bisa menjaga demokrasi di negara ini. Supremasi sipil seberapa kuat tetap mendominasi di negara ini. Coba bayangkan, saya dari dulu selalu mengkhawatirkan bahwa tentara akan kembali dari barak dan kemudian membungkam supremasi sipil kita. Dan itu pernah kita alami di masa Soeharto. Nah ini adalah hal-hal yang paling kita takutkan ketika kecurangan-kecurangan ini terjadi dan berusaha dinormalisasi. Maka 2029 nanti juga kita sudah tahu pemenang pemilu sebelum pemilu itu dilaksanakan. Sama seperti zaman Soeharto. Nah ini yang paling kita takutkan. Kita semua bangga dengan demokrasi hari ini. Kita semua bangga dengan cita-cita reformasi. Tapi kemudian karena persoalan pragmatis, itu dibuntungi pelan-pelan dan kemudian demokrasi kita menjadi sempoyongan. Ada komentar nggak? Kalau nggak, saya berikan Bapak. Silakan. Bung Margar itu, sebentar. Begini, kalau itu tadi ya, soal demokrasi yang timpang di sana sini, kan memang kita temukan dari waktu ke waktu, saya setuju tadi, tidak di tempat Indonesia aja. Karena itu, kita mesti mendefinisikan betul apa itu barang itu. Kecurangan Demokrasi, maksudnya? demokrasi itu. Oke. Apakah dia memiliki bentuk yang final? Sehingga kita boleh bilang dia naik atau turun, kadarnya kurang dan segala macam. Karena yang tadi dia bilang, itu bukan 2004 aja. Coba kita lihat Amerika misalnya, terakhir waktu Trump lawan Hillary Clinton, ada masalah. Apa yang sekarang kita tadi Pak Yusuf bicara soal Sirekap dan juga di sini Sirekap dan segala macam. Rusia itu dituduh kan bermain dalam pemilu Amerika. Terakhir Cina dituduh bermain dalam pemilu Amerika. Erdogan terakhir juga menuduh Amerika bermain dengan segala macam teknologi dan segala macam itu. Ya kalau itu ada masalah memang. Pemilu terakhir, pemilu setelah di Inggris hari-hari ini menang seorang yang pro Palestina dan Rishi Sunak bilang curang pemilu itu. Tidak beres. Karena itu mari kita kenal betul ini demokrasi. Termasuk mari coba kita kenal di satu tempat, di satu kesempatan saya bilang, coba mari kita takar ulang baik-baik sebagai bangsa, apa benar yang kita butuhkan itu pemilu langsung? Atau karena kalau kita jujur menelusuri seluruh lorong-lorong perjalanan pemilu after reformasi 2000 sampai sekarang, kita ketemu ini terus sampai sekarang.
Seharusnya. Jadi apakah inikah yang masuk akal untuk kita sebagai bangsa? Ataukah mesti kita definisikan kembali? Izin Bang, Misalnya. Mengapa saya menggugat Indonesia untuk tetap kembali kepada demokrasi yang hitoh, yang lurus, yang kafah? Kita punya riwayat Bang. Oke. Pemilu 1955 itu adalah pelaksanaan demokrasi paling utuh di dunia pertama kali, jauh sebelum Amerika. Kalau boleh ya, itu juga bisa kita kenali baik-baik detil-detilnya gitu ya. Ya artinya gini Bang. Kan kita bisa Bang Masa gitu ya. Mas Humi, seperti apa itu? PNI di mana jaya pada waktu itu? Anda baca bukunya Pak Nasir, Anda baca bukunya, saya lupa salah satu buku itu. Anda lihat deh baik-baik. Anda baca juga Robert Dahl. Ya, Anda ketemu kok di mana bermain, yang birokrat bermain kemana, birokrat di Jawa bermain kemana, birokrat di daerah bermain di mana, dan seterusnya. Jadi ada, tapi tidak segila sekarang, saya setuju. Tapi di atas itu semua, kalau kita betul-betul mau bicara sebagai bangsa, saya rasa kita mesti duduk betul, bicara baik-baik, apakah pemilu model inikah yang kita kenaki? Sebab kalau Anda di beberapa tempat itu misalnya, kalau kita tracking sejarah pemilu, kita menemukan tipu menipu misalnya soal-soal yang sekarang kita bicarakan. Sebentar Bung itu Margo, saya harus potong Anda. Jadi menurut Anda sebaiknya pemilunya seperti apa? Langsung saja. rasanya kita timbang untuk pemilihan presiden itu dilakukan oleh MPR. MPR, kembali ke Orde Baru. Ya, bukan soal Orde Baru, karena menurut, apakah itu yang Anda maksud dengan demokrasi yang kafak itu yang Kembali ke Pancasila sila keempat. Yang Izinkan saya tafsirkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan Jadi, perwakilan. saya- Nggak ada yang langsung di situ, diwakilkan. Saya kira kita mesti pikir ulang. Sebab kita kenal kok. Coba ini- Anda baca Aiman. pemilu, Anda baca pemilu Aiman. konsul. Ini di- tepuk tangannya Ini buat yang mana? fokus dulu dong, masa kita bicara. Fokus ini pemilu curang ini gimana bahasa? Bukan. Bentar, Ini saya tepuk mau- tangannya buat yang mana nih? Enggak, Yang ini- presiden tidak dipilih langsung melalui MPR. Iya. Sebentar. Ini apa yang disampaikan tadi oleh Bung Enggak, saya bingung nih, Margarito, tepuk tangan. apa yang disampaikan oleh Bung Haikal Hasan. Hari ini saya membaca di media massa. Pak Prabowo hari ini menyampaikan demokrasi sangat berantakan dan mahal. Ada banyak ruang untuk perbaikan. Saya melihat bahwa ada indikasi bahwa akan diubah atau bagaimana? Saya rasa kalau Karena suaranya saya sama ini. sebagai bangsa gitu ya, Menjadi pemilu mari tidak kita langsung. kenal baik-baik. Negeri saya itu ya, negeri saya itu kecil. Ini kalau Menkumhamnya Pak Ya. Sebab Pak apa? Cuma Margarito bisa diubah nih. Negeri, bisa ambil Maluku Utara gitu ya, APBD nggak sampai berapa perak tuh. 300 miliar untuk pemilu, pilkada. Masuk akal nggak itu? Jangan-jangan kita ini ditipu oleh orang-orang yang mengagung-agungkan demokrasi yang datang dari barat itu. Sebab kalau Anda baca betul sejarah pemilu itu, Anda ketemu kok waktu Cicero ikut dalam pemilu Republik Rumah Kuno itu, dalam pemilu konsul. Dia ketemu juga ini yang kita bicara sekarang ini. Karena itu dia usulkan kepada Figulus, salah satu senator pada waktu itu di Senatum, untuk membuat undang-undang yang disebut dengan Lex Figula. Melarang apa yang sekarang ini. Duit lah, pesta lah, sana macam-macam tuh. Ketemu itu. Ketemu. Dari zaman itu sampai sekarang. Kalau kita tracking, kalau Anda tracking betul itu sejarah pemilu di Amerika Serikat, pemilu yang gila pakai cukong, atur itu pemilu 1896 yang melahirkan William McKinley yang kemudian ditembak. Pemilu 1912 itu juga gila melahirkan the Federal Reserve. Jadi Berat. memang berat. Oke. Lebih baik kita kembali ke Hari ini, Bang MPR. Margarito, hari ini Donald Trump tidak mengakui Joe Biden sebagai presiden kok. Hari ini dia masih mengatakan Joe Biden curang, yang harus menang dia. Hari ini. Sabar, nanti itu Gitu. forum lain lagi lah. Sekarang ini Bang Oke. kita Oh, ikut Bang iya, Kanda ini dulu. Bang artinya Kanda bilang, begini, bahwa- ini bagaimana bahwa- urusan sepotong ini nih. Jadi kita Pak Prabowo Gibran hari ini sepakat setidaknya di sini Bung Margarito dan Babe Haikal bahwa pemilu langsung itu harus diubah ke pemilu seperti Orde Baru. Begitu kan? Pemilu langsung yang saat ini dilaksanakan itu harus diubah seperti pemilu Orde Baru yang pemilihannya dilakukan oleh perwakilan dalam hal ini misalnya MPR. MPR, saya rasa itu Betul ya? lebih masuk akal.
Saya rasa itu lebih masuk akal. Walaupun ya saya sadar betul bahwa kala itu ada Kiai Yusuf Muhammad dari PKB pada waktu itu dia bilang pada waktu perdebatan di PAS 1 BPMPR dia bilang MPR ini sebenarnya belum memenuhi kualifikasi sebagai apa Pak TV Masa al-ahli wal akli itu ya. Nah itu kata Kiai Yusuf pada waktu itu sehingga dia bilang sudahlah kita pergi dulu ke pemilihan langsung gitu. Tapi saya rasa dengan 4 kali pemilu 2004 sampai dengan sekarang dan kalau kita jujur menemukan telusuri pelaksanaan pemilu ini pula yang kita temukan dari waktu ke waktu sekarang. Dan saya kira beralasan untuk kita timbang kembali level kelayakan cara ini kan cuma cara doang. Iya, silakan. Sebentar, harus diluruskan. Pak Prabowo tidak mengatakan apa yang Bang Aiman katakan supaya pemilu pemilu langsung itu jangan langsung melalui MPR, belum. Ada banyak ruang untuk perbaikan demokrasi. Titik. Jangan dimasukin ke pendapatnya Pak Marga itu. Ini pendapat beliau pribadi akan lebih baik melalui MPR lagi. Dan pendapat Anda juga Kalau seperti itu. ini saya pribadi ya, Iya. saya mengatakan, dulu saya penatar P4 soalnya. Saya mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengamanahkan bahwa pemilihan presiden bukan langsung sesuai sila Ya. keempat. Pengertian saya begitu. Ya. Jangan dimasukin ke pendapat Ya, Pak artinya Prabowo. Anda punya pendapat yang sama, Bung Margarito dan Bung Babe Haikal Karena ya tadi. kurang lebih karena begitu. Oke, Karena baik. memang Pak udah- Prabowo belum, hanya Iya. menyampaikan Emang bahwa kalau menang sama menang demokrasi sama itu biasanya. mahal. Demokrasi itu mahal, ya, dan terbuka ruang untuk perbaikan, itu disampaikan. Baik. Tapi apakah itu punya makna yang sama? Tidak tahu. Nanti kita tunggu perkembangan. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5. Agak sedikit bergeser, nggak apa-apa. Kita bicara soal pemilu yang mungkin nanti akan berubah menjadi pemilu tidak langsung. Balik angket dulu, Bang Ganda mau angket dulu. Anda mau ganti saya di sini, silakan. Silakan. Bang Ganda mau angket aja gitu. Ya kalau kita mengacu kepada konsep dasar demokrasi one man one vote. Ini Indonesia sudah melakukan itu 1955, jangan salah. Amerika belum. Ada aturan Jim Crow di mana orang-orang kulit hitam di sekitaran Mississippi dan di Midwest waktu itu belum bisa memilih. Karena mereka dianggap bukan orang Amerika yang punya hak suara. Artinya apa? Indonesia ini adalah negara yang punya riwayat panjang untuk berangkulan dengan demokrasi yang lurus. Kita punya riwayat itu. Kalau kemudian hari ini demokrasi kita sempoyongan dan kemudian compang-camping, maka ini adalah tugas kita untuk kembali kepada demokrasi yang kafah tadi. Kita jauh lebih beradab dibanding Amerika cara demokrasinya. Nah, ini harus betul kita akui. Nah, kalau kemudian kita ternyata dalam pelaksanaan demokrasi kita hari ini seolah-olah di Amerika juga ada kecurangan itu. Saya mengalami 2 pemilu di Amerika. Presidential American ballot saya mengalami 2 kali. Dan kecurangan juga ada. Di Indonesia menurut saya kecurangannya berlapis-lapis. Setiap pemilu, bukan hanya pemilu hari ini, pemilu 2019, 2014, dan ini eskalasinya semakin meninggi. Kita, Bang Margarito, kita sepakat, demokrasi ini tidak pernah final. Bahkan mungkin generasi berikutnya 100 tahun ke depan, demokrasi yang kita laksanakan hari ini dianggap sebagai sistem politik yang sudah usang. Tidak kompatibel lagi dengan peradaban manusia ketika itu. Sama kita seperti melihat khilafah hari ini. Khilafah yang terjadi berabad-abad lalu kan kita anggap usang. Artinya kalau kita mau kembali ke sana itu norak banget gitu. Nah ini juga akan terjadi di dalam dunia demokrasi. Tapi setidaknya persoalan kotor dalam dunia demokrasi ini bukan lagi kita harus menyalahkan demokrasinya, kita harus menyalahkan manusianya, kita harus menyalahkan sistemnya, kita harus menyalahkan aturan-aturannya yang tidak terlalu mengikat. Dan yang paling utama adalah mustahil kita bisa menjalankan demokrasi yang kafah tadi kalau persoalan moral dan etik tidak menjadi tumpuan utama. Nah, Udah. Saya sudah ditunjuk-tunjuk berapa kali tapi diambil alih oleh yang lain gitu. Bung Aiman Wicaksono yang masih berstatus sebagai saksi, betul ya? Tepuk tangan dong, yang ini tepuk tangan dong. Iya dong, iya kan? dan nggak perlu tersangka. Iya kan belum ya. Jadi statusnya Nggak perlu. ya sebagai saksi gitu. Seharusnya nggak perlu, karena yang saya sampaikan kritik. Oh iya. Nggak apa-apa itu ditambah-tambahin dikit nggak apa-apa lah. Tapi yang penting sampai hari ini masih berstatus sebagai saksi. Dan Anda tepuk tangan kan? Bukan yang tadi ya, yang merubah sistem pemilu kan. Saya bingung loh, Anda tepuk tangan juga.
Ini tepuk tangan, itu juga tepuk tangan. Pantas terjadi yang begini-begini nih. Nah, pantas terjadi kita dalam kondisi begini sekarang nih Pak Yusuf. Tepuk tangan aja semua gitu ya. Nah saya mau bayangkan begini, sebelum saya mulai saya mau bayangkan kalau saja, ini kalau saja nih pelan-pelan nih, yang menang menurut quick count ternyata jadi kalah, yang kalah menurut quick count sekarang ternyata dalam posisi yang menang gitu ya terbalik, lain nggak suara-suara yang ada di panggung ini? Gitu. Lain nggak gitu ya? Hak angket boleh nggak? Boleh. Itu penting hak angket itu. Untuk mengetahui kecurangan pemilu misalnya. Bisa gitu nggak kita tuh ya? Bisa banget. Saya khawatirnya gitu loh. Iya, nggak saya khawatirnya gitu. Kalau sekarang kan lagi menang, lain lagi perasaannya. Kalau lagi kalah, lain lagi perasaannya gitu. Nggak itu. Nah, karena itu saya gembira nih. Saya ngeliat Bang Ade Armando ya, tadi duduk di tengah-tengah jaket kuning lagi. Mudah-mudahan hatinya seperti teman-teman mahasiswa kembali. Dan kami bersama-sama mengatakan bahwa hak angket itu boleh kok gitu. Betul ya? Hak angket itu boleh. Ada haknya untuk DPR gitu ya. Jadi kalau dia jalankan boleh. Bahwa kemudian nggak berhasil, nah itu betul juga teman-teman dari Gerindra yang tadi pagi bicara. Itu jelas kaitannya dengan hak angkot. Angkot apa? Siapa yang nyetir dan siapa yang masuk di dalam mobil itu gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu deh ya, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu. Tapi kalau prediksi Anda, jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid gitu. Ya Kenapa kan? nggak solid? Iya belum tentu solid, karena siapa yang naik ke atas angkot ini, lalu bahaya yang mengancamnya apa, misalnya begitu loh. Ya kan lalu lintasnya harus hati-hati. Maksudnya ancaman, langsung aja nih. Iya benar. Ada ancaman yang Anda mungkin jangan terjadi. mengajak saya ikut memiliki nasib seperti Anda, kurang lebih begitulah. Ya. Jadi ini BTS. BTS itu Jadi seorang profesor nggak seberani Aiman gitu. gimana? Seorang profesor nggak seberani Aiman. Kan kita belum tahu ukuran bahayanya sebesar apa gitu. Tapi bahwa Anda saya support sudah dari tadi loh saya support. Iya, Iya kan? terima kasih. Saya ini mensupport Anda sampai Nggak, kapan. Jadi tapi saya BTS tanya. enggak, BTS itu belum Ini tentu. soal apa yang kemudian tadi dikatakan bahwa angket bisa jadi nggak terjadi karena bisa jadi tersandra, kan begitu kurang lebih. Iya, BTS sama dengan belum tentu solid, BTS belum tentu. Ini BTS berapa kali disebut? Iya dong, belum tentu solusinya tercapai dengan itu. Tapi kita semua sepakat, ya Bang Ade ya, bahwa itu adalah hak DPR. Berkali-kali saya bilang boleh nggak? Boleh. Bahwa nanti itu ada hadangan-hadangan, nggak apa-apa. Karena begini loh, mengatur supaya pelanggaran itu tidak disebut kecurangan, itu adalah kecurangan yang strategis dan sistematis. Ya kan, mengatur supaya jangan istilahnya kecurangan misalnya. Nah balik lagi, jadi saya ini tadi sudah menyamakan ya, bahwa ini tergantung angkotnya seperti apa. Dan pada bagian lain, salah satu masalah yang kita hadapi pada hari ini apa? Sirekap itu kan. Itu salah satunya kan yang membuat kita, Sirekap itu kurang lebih artinya sistem perekaman pemilu yang paling menggemaskan itu. Itu Sirekap. Paling menggemaskan. Tiba-tiba orang yang suaranya tinggi kurang. Tiba-tiba yang kurang bisa tinggi gitu kan. Itu kan menggemaskan itu. Yang suaranya merasa tinggi, tiba-tiba kok kurang. Yang kurang kok jadi tinggi gitu. Saling menggemaskan. Saya tuh nggak ada masalah kalau saya senang melihat orang lain bahagia. Jadi kalau misalnya PSI ini nanti masuk ke DPR, malah saya bilang harusnya nggak ada parliamentary threshold, ya kan? Jadi kalau Tapi ini penting nih. Ya. Seorang akademisi memprediksi PSI bisa masuk ke parlemen. Enggak, saya nggak memprediksi gitu. Saya nggak memprediksi gitu. Atau misalnya Malah bahaya, Anda malah katakan, kalau seandainya masuk. Ya. Artinya Saya Anda nggak pakai sandai-sandainya karena gini pelan-pelan. Jadi nggak, bahasanya apa tadi? Kalau seandainya, atau Enggak, gimana? sekiranya PSI ini masuk. Masih bukan mungkin seandainya. masuk, masih mungkin Sekira. masuk. Kira ini masih dikira-kira. Enggak, menurut Kalau Bang andai Ege, sudah menggadaikan dia ada di situ, Prof. Ege ini Iya. mungkin nggak masuk. harusnya kalau berdasarkan quick count, Iya. ya yang kita percaya ini, ya kan quick count ini mengatakan angka-angka kemenangan
calon presiden itu seperti itu. Dengan margin of error kurang 1% lebih maksimal. maksimal 1%. Iya. Gitu. Walaupun Bang Ade akan bilang pada tingkat kepercayaan 95%, kurang lebih gitu ya. Saya belum tahu nih penelitian yang pada tingkat Survei kepercayaan tertinggi 100% ada gitu ya. 2,8, 2,9. Iya, ya, kurang lebih begitulah gitu. 2,9. Kalau tambah plus minus 1%, nggak akan nyampe 4%. Karena itu saya bilang bahayanya di situ. Kalau itu bisa ya berdasarkan quick count pada tingkat kepercayaan 95%, nanti yang lain akan bilang, oh kalau begitu quick count untuk pilpres pun kacau. Kan metodologinya Ini konsekuensinya. standar dong. Iya. Iya kan? Bisa sampai ke situ. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan dengan si rekap ini ya, sistem rekaman pemilu yang paling menggemaskan Jadi, tadi. Nggak, iya. Jadi menurut Anda secara ilmiah nggak mungkin PSI bisa masuk parliamentary threshold 4%. Asal Bang Ade nanti bisa menjelaskan bahwa tingkat kepercayaannya dibutuhkan 100%. Oh enggak, kalau saya enggak mungkin. Enggak mungkin ya, Oke, baik. sampai pada hari ini. Tapi yang jadi masalah, saya senang kalau mereka masuk. Enggak apa-apa. Yang saya bayangkan tidak masuk akal dari si rekap ini, karena itu saya sebut ada kemungkinan salah, penyimpangan atau kecurangan, yaitu apa? Ada partai, sebutlah ya, kita nggak bisa sebut namanya semuanya. Inisialnya saja, P3 misalnya gitu ya. Kan sebut inisialnya, jangan sebut nama partainya, betul ya Pak Margarito? Itu pada tanggal 27-28 Februari, dia sudah memperoleh 3.058.000 sekian gitu ya. Kemudian dengan bertambahnya masuk data TPS, ini bukan persentase loh, angka real. Tiba-tiba dia berturun menjadi macam-macam, tergantung Anda lihatnya tanggal berapa. Ada 3 juta misalnya 37.000, 3 juta 40.000. Nah ini pasti, pakai logika kita ya pelan-pelan ya semua yang nonton, ini pasti salah, penyimpangan atau kecurangan. Bukan pada penambahan mereka, pada pengurangan partai lain. Karena ini bukan persentase, kalau persentase bisa ya, C1 dari mana-mana masuk, ada yang berbasis provinsi tertentu atau daerah tertentu dia menjadi besar, maka persentase P3 misalnya inisial tadi menjadi turun. Kalau ini enggak, angka real yang 27, tanggal 27 atau 28 itu di 3.058.000 sekian, tiba-tiba turun menjadi 3.040.000. Ini sudah pasti, nggak usahlah kita bela-bela apapun lagi, kalau nggak salah penyimpangan, kecurangan. Udah pasti. Ya kan, mau apa lagi? Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan itu? Gimana? Siapa yang bisa melakukan ini? Kita angket. Kita angket. Itu gunanya angket. Kita Betul kan? selidiki. Panggil, P3 benar nggak angka Anda turun? Ada kan datanya? Di sistem perekaman yang paling menggemaskan Tapi tadi, kan ada angketnya angkanya. nggak jadi. Enggak, tadi Sulit. kan ada, mereka lihat pada tanggal tertentu. Kenapa bisa turun? Dari mana bisa turun? Gitu. Dan yang lebih penting sebetulnya saya mudah-mudahan minggu depan, Rakyat Bicara ini, undang rakyat bersuara. Undang putra-putri terbaik bangsa, ahli teknologi informasi, karena saya yakin mestinya si rekap itu bisa diselesaikan dalam 2 kali 24 jam. Bisa! Dan tidak berulang terus kesalahan. Nah, sudah pasti bisa. Pakai blockchain sistemnya banyak kursusnya ya. Kalau Harvard kesalahannya berulang, Anda mencurigai ada sesuatu. Enggak, ini sebenarnya ya. Kenapa si rekap ini panjang betul? Saya mulai memahami sekarang. Ini untuk mengisi waktu KPU pusat maupun KPU daerah. Karena kan panjang ini. Pemilunya 14 Februari. Rekapnya dikasih waktu sampai 20 Maret. Ya kan? Itu mereka ngisi waktu apa coba? Kalau bukan si rekap ini, kurang lebih gitulah. Ngisi waktu apa mereka coba? 14 Februari, kita udah nyoblos. TPS tutup. Lalu mereka diberi waktu menyelesaikannya sampai 20 Maret. Mereka ngisi waktu apa coba? Coba Bapak dan Ibu kasih tahu saya. Mereka harus ngisi waktu apa coba? Kan ada proses ya Bang. Apa? Egy. Ada prosesnya. Enggak, udah berjenjang. selesai dari TPS. Dan saya mengatakan sudah 2 kali 24 jam bisa selesai antara lain dengan blockchain. Mereka bisa ngapain? Isi waktunya apa coba? Ini untuk mengisi waktu senggang KPU Tapi dan sebentar, lain-lain dari di semua sampai tadi di Anda daerah. sampaikan bahwa 2 kali 24 jam bisa. ketika ini mau dibongkar maka hanya bisa lewat hak angket. Lewat MK nggak bisa kebongkar? Oh lain. Jadi menurut saya ini saling melengkapi, terutama karena Kalau bagian ini angketnya penting. nggak jadi, Nggak, gini, pertanyaan iya. saya gini, kalau angketnya nggak jadi, berarti kecurangan yang selama ini disuarakan, dicurigai dan sebagainya nggak akan pernah terbongkar sampai kapanpun. Enggak, bisa juga hak angket ini jadi jalan masuk. Ini tadi ya kita sedang berbicara strategi-strategi untuk strategi-strategi curang untuk mengakali kecurangan, kurang begitu ya.
bisa juga masuknya lewat ini, belok, terus hilang. Bisa kan? Maksudnya gimana? Belok, Masuk terus nih hilang. ke hak angket, dangdung, ya kan? Ada BTS tadi, ya kan? Betul kan? Bisa tidak solid. Belum tentu solid, belum solid. tentu solusinya. Tiba-tiba dia kempes, lalu mulai masuk, rame-rame, hati-hati loh. Kita ngomong galak-galak ini, tiba-tiba mereka masuk dalam koalisi, tinggal kita doang di luar sendiri misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi juga loh gitu ya kan. Bisa terjadi loh itu. Jadi kita harus jaga-jaga ya Pak. Bagian itu ya. Tapi saya mau bilang nih bukan. Nah kalau yang ini serius. Jadi Aneduk itu menulis buku 2022. Persis soal gentong babi. Pork barrel tadi. Jadi barangkali angka real count-nya bahkan sekiranya pun pasangan capres dan tim suksesnya itu punya quick count, harusnya kan mereka punya quick count internal. Sehingga saya katakan quick count dari berbagai lembaga survei itu jangan diadu dengan real count. Kan yang satu lama kan gitu. Mengumpulkan C1 dari berapa? 820.000 TPS. Berapa lama? Dan siapa orang-orangnya itu? Nah tapi pork barrel tadi, ini istilahnya harus mulai terkenal nih. Gentong babi. Sama dengan ini, Anda mau melaksanakan hak angket, silakan. Oh Anda nggak boleh. Nanti kalau di Sirmulat suka ditanya gitu. Ya kan? Untuk apa melakukan hak angket? Untuk membuktikan terjadinya gentong babi misalnya ya. Pork barrel itu. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Memangnya Anda gentong babi misalnya gitu ya. Kalau Anda bukan gentong babi jangan marah dong, kurang lebih gitu. Gentong babi ini ingin menyatakan Aneduk ya dan semua yang lain bahwa kecurangan itu dilakukan jauh sebelumnya secara strategis dengan menggunakan dana publik untuk kepentingan politik, utamanya melalui kebijakan di DPR justru oleh petahana. Jadi kalau ini angket ini tidak hanya untuk pelaksana pemilu Bang Ade ya, juga bisa ke DPR. Kalau betul gentong babi ini dalam konteksnya bantuan-bantuan yang besar tadi, kenapa DPR diam saja misalnya? Jadi gentong babi ini perlu diperhatikan jauh lebih dalam. Mungkin kalau mau di situ tempatnya di hak angket. Kami banyak misalnya temuan-temuan kualitatif di lapangan. Komunikolog itu melakukan penelitian kualitatif di lapangan gitu ya. Nanti kalau mau saling melengkapi dengan lembaganya Bang Ferry Amsari gitu ya. Atau mungkin nanti kita ke hak angket juga kalau dipanggil. Paling ketemunya sama Margarito lagi gitu ya. Saya membacakan, nanti Margarito yang yang membantah mungkin. Kurang lebih begitu ya. Jadi begini, kepala desa misalnya. Dia diberikan dana desa kan? 2 miliaran, kurang lebih gitu ya. Kemudian mereka belum pernah setahu kami diberikan kemampuan untuk mengelola ataupun melaporkannya dengan baik. Melaporkannya loh, Anda pakainya bagaimana dalam konteks akuntansi yang benar gitu ya. Dengan demikian, sejak 2-3 tahun lalu, dia bisa tersandera. Dia tinggal didatangi. Hei, kamu kalau nggak memenangkan pasangan ini, kamu minggu depan kita periksa. Karena laporan dana desa Anda tidak benar. Itu intimidasi dong. Apanya? Iya, makanya saya suka bilang bahwa pemilu Indonesia ini kemungkinan bertentangan dengan kode etik FIFA 24 dan 26. Itu tentang intimidasi dan eksploitasi, kurang lebih begitulah gitu. Kurang lebih gitu, FIFA. Jadi Bapak dan Ibu nggak ada masalah kan soal hak angket, silakan saja Babe ya, nanti jalan aja gitu. Lalu kita lihat siapa yang sungguh-sungguh, betul kan? Dengan hak angket ini, karena potensi hak angket menurut saya, betul sekali tadi. Kalau tantangan Babe itu, ambil deh, TPS mana yang menurut Anda, itu karena menangnya tinggi itu ya. Suka begitu tuh. Kalau menangnya cuma selisih sedikit, enggak berani bilang gitu ya, enggak ya. Karena 58 kan Babe ya. Ya gitu ya. Nah tapi kan intinya bukan begitu. Sebagai akademisi mengatakan, apa yang terjadi 3 tahun sebelumnya gitu loh. Pork barrel tadi atau gentong babi tadi, memungkinkan nggak dibongkar di angket ini gitu. Kalau itu ada. Walaupun sekali lagi pertanyaannya sama. Anda tanya saya tadi kan, kok Anda nggak berani gitu. Effendi Ghazali saja nggak berani, apalagi kepala desa. Itu kurang lebih begitulah. Oke, baik. Kita kembali di Rakyat Bersuara. Saya Imani Caksono. Sesaat lagi kita akan kembali.